يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dikasih minum juga saya nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Majelis Taklim Masjid Quba yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi, tidak menggantikan Pak Kiai. Tadi Pak Mukhlisin menggantikan. Kalau menggantikan berarti setara, ya kan? Tidak ada aquafit pun boleh, ya kan? Itu namanya menggantikan. Saya cuma mengisi daripada kekosongan. Oleh karenanya saya juga terima kasih kepada segenap pengurus Masjid Quba yang memberikan kesempatan kepada saya. Kalau 2 tahun yang lalu saya nggak pakai ucapan terima kasih nyelonong baik, ya. Kalau sekarang Haji, kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus. Cuma yang berbahagia, pada kesempatan ini tentu saya tidak menggantikan Tuan Guru kita, sekedar mengisi kekosongan daripada waktu yang sudah dijadwalkan. Seyogianya lah demikian. Kalau kita mengikuti teori dakwah itu, kalau sudah dijadwalkan, kebetulan pengisi tetapnya tidak hadir, berhalangan hadir, maka harus ada yang ngisi. Kenapa demikian? Alasannya adalah siapa tahu pada hari itu adalah ada orang yang ngaji baru pertama kali. Karena dengar pengumuman dari hari Jumat bahwa hari Ahad, malam Senin juga ada pengajian. Dengan semangat dia membatalkan semua agendanya, saking pengen ngajinya. Kalau kata Pak Kiai Pak Rudin, lagi ada datangnya ba'its qawi, dorongan untuk beribadah dari dalam hatinya. Ba'its qawi. Tahu ya ba'its qawi, ya? Ya kalau yang ngaji tahu, kalau yang ngaji saya kasih tahu. Jadi pada saat sholat Jumat Allah berikan dorongan rohani
untuk turut serta mengambil bagian dalam taklim-taklim yang sudah dijadwalkan oleh pengurus. Datang semangat, mungkin sudah pakai baju yang baru. Sampai di masjid, satu dan lain hal, gurunya nggak datang. Kecewa nggak kira-kira? Yang benar. Kecewa dong pasti. Itulah pengetahuan kita sebagai pengemban dakwah. Harus dicarikan meskipun satu patah dua patah kata ada isi nasihatnya, insya Allah bermanfaat. Karenanya posisi guru dan posisi murid sama-sama penting menurut saya tentunya. Kenapa? Bayangkan sehebat apapun guru datang ke taklim muridnya nggak ada. Berabe kan Pak? Berabe. Nggak ada transportnya. Kalau saya nggak ada masalah dekatnya gitu. Enggak. Begitu juga murid datang banyak nggak ada gurunya. Apa? Ngobrol. Ya. Artinya sama timbangannya. Cuman memang beda posisi. Jadi dalam hadis juga sama, orang yang memberikan ilmu dan belajar ilmu sama-sama diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mudah-mudahan pengurus masjid kita yang mulia ini senantiasa memberikan persiapan. Kalau kebetulan tidak ada, kita pikirkan penggantinya. Banyak ustadz di Pondok Maharta ini. Di pengurus sendiri juga banyak yang mempunyai ilmu cukup untuk memberikan nasihat. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini kan saya mendadak ya, nggak punya persiapan. Dan emang beda mengisi kajian seperti ini dengan bertindak sebagai khatib. Ya, kalau khatib Jumat, embat saja, nggak ada orang bertanya. Kalau bertanya sholatnya dia lawo, tidak bermanfaat, tidak ada memperoleh pahala. Tapi kalau kita mengisikan seperti ini, mestinya memang harus ada persiapan yang cukup matang supaya apa yang disampaikan bisa dipahami oleh majelis oleh jamaah. Nah, pada kesempatan ini saya mengambil beberapa cuplikan. Tentu sumbernya sekarang banyak Pak ya. Kita ngambil dari YouTube juga banyak kan. Tapi kita harus mengambil dari sumber yang jelas. Di di gawai kita tuh banyak sumbernya. Apakah itu dari NU online atau Muhammadiyah atau Al-Irsyad itu. Jangan sepotong-sepotong. Jadi yang ada jelas alamatnya sehingga bisa ditelusuri siapa yang nulisnya dan diambil dari kitab apa, sehingga insya Allah kita setidaknya sedikit kemungkinan salahnya. Jemaah berbahagia, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Bahasanya Allah berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi kata guru kita, tidak dipisahkan orang beriman saja atau beramal soleh saja. Tapi mereka yang beramal soleh dilandasi dengan keimanan, baru akan menaikkan derajat. Kalau amal soleh saja, amal kebaikan saja, bisa saja ada manipulasi. Contoh yang baru-baru terjadi, ya kan? Kayaknya luar biasa, seolah-olah orang soleh, tampil di muka juga hebat. Ya, bisa tersesat karena tidak dilandasi dengan keimanan. Tapi kalau dilandasi dengan keimanan, amal solehnya semua dipertimbangkan, apakah ini boleh, apakah ini terlarang, apakah ini haram, apakah ini halal. Sehingga dikorek seperti apapun, seperti abah kita ya 19 kali dikorek, alhamdulillah. Kenapa? Karena amal solehnya dilandasi dengan keimanan. Dikorek nggak ada. Apa yang mau dicari?
Tapi kalau kita amal soleh saja tidak dilandasi keimanan, bisa saja amal soleh itu hanya tampak pada permukaan saja. Sementara di dalamnya bisa jadi ada hal-hal yang disembunyikan. Teman yang berbahagia, kita malam ini mengutip beberapa petunjuk dari Rasulullah SAW, pentingnya akan ilmu. Jadi kita ini memang beribadah harus dengan ilmu. Kata salah satu ulama, Ibnu Rusd, barang siapa yang beramal tanpa ilmu maka tertolaklah amalnya. Nih, saya sedikit saja ini karena saya bekas mantan pengurus menyampaikan kepada jemaah. Kita sering mendapati teman-teman kita membawa anak kecil. Tujuannya bagus, benar, untuk sholat, ikut sholat. Ya, ikut sholat. Berada di antara tengah-tengah kita. Boleh enggak? Boleh. Kalau kita kasih tahu, mereka akan jawab. Bagaimana riwayat Hasan Husain itu masih kecil sholat ikut bergelantungan di pundak kakeknya baginda Rasul. Tapi ingat, Hasan Husain umur 7 hari sudah disunat. Hasan Husain umur 7 hari sudah disunat. Sehingga ketika Sayyid ini masuk ke masjid ikut sholat tidak bawa kotoran, tidak bawa najis. Anak kita bawa pempes, kotoran enggak? Sah enggak sholatnya? Ini berbahaya Pak, ini karena ilmu. Dan cilakanya yang tidak sah itu bukan cuma dianya, kiri kanannya. Sama hukumnya seperti kita pegang Quran. Kita nggak punya wudhu, Quran ditaruh di tas, tasnya diteng-teng. Boleh nggak? Nggak boleh. La yamassu illa mutahhirin. Tidak boleh orang yang megang orang kecuali orang yang disucikan. Begitu juga anak kecil. Dan perintah Rasul pun tentang pengajaran pelatihan sholat itu adalah pada masa umur 7 tahun. Pada umur 7 tahun. Kata Rasul, ajarilah anakmu sholat ketika masuk umur 7 tahun. Dan pukullah anakmu ketika masuk 10 tahun tidak mau sholat. Sekarang umur 4 tahun sudah dibawa ke masjid. Bukannya bawa pahala. Ya. Bawa mafsadat. Cuman kita tidak merasa. Selalu dibandingkan Hasan Husain itu masih kecil bergelantungan dengan baginda Rasul, gak ada masalah. Sayyid itu yang 2 Sayyidin itu sudah sunat dalam keadaan umur 7 hari. Nah anak-anak kita, mohon maaf, ya di Jakarta umumnya ya, yang saya temui sunat itu menjelang masuk SMP. Benar? Benar? Itu aja sudah melanggar tuntunan Rasul. Terus bagaimana kita akan mengajari anak kita kalau anak kita belum sunat? Sementara secara ilmu pengetahuan di barat sana 3 hari paling lama sudah disunat dengan pertimbangan kesehatan. Baginda Rasul terlahir sudah dalam keadaan disunat, dihitan. Artinya apa? Rasul, Allah memberitahukan kepada umat baginda Rasul hendaknya segera sunat. Sehingga pengajaran dan pelajaran praktek sholat sudah tidak terhalangi dengan adanya najis pada dirinya. Ini sudahlah anak bawa popok, berdiri di tengah-tengah pula, nggak ngerti, itu berbahaya. Ini tolong kalau kita sampaikan. Cuman ya masalahnya begitulah. Kita ini kan kalau disampaikan, kadang-kadang yang dikasih tahu lebih paham dari kita. Paham marahnya maksudnya ya. Iya, paham marahnya. Itu persoalannya. Nah sebaiknya anak-anak itu latihannya di TPA yang sudah ada tempatnya kita. Di sana diajari latihan seminggu sekali belajar tentang sholat.
Sehingga dengan demikian ketika masuk ke masjid sudah dalam keadaan sunat, tidak membawa najis, maka indah adanya. Dan kenapa 7 tahun? Karena umur 7 tahun sudah mumayyiz, sudah mengerti manakala dikasih tahu bahwa sholat itu tidak boleh ngobrol. Meskipun kenyataannya umur 10 tahun juga masih ada yang ngobrol ya. Nah ini juga kesadaran kita sebagai jamaah, kalau kita datang kebetulan mendapati anak-anak sedang ngobrol, jangan sungkan, diluruskan. Tentu dengan cara yang baik, jangan disentil, bahaya. Kalau ngadu ntar kita kena HAM, ya, kalau dilaporin. Cuma yang berbahagia, itulah barangkali yang harus kita perhatikan. Ngilang mulu nih. Yang harus kita perhatikan ketika kita membawa anak kecil. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan kepada kita dalam salah satu hadisnya, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min tariqil jannah. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Bisa bayangin, kalau kita sholat, beribadah, tidak ada ilmunya, ya ibadahnya ikut-ikutan. Tapi kata Pak Kiai nggak apa-apa ikut-ikutan, tapi terus dibarengin dengan usaha belajar. Contoh, mohon maaf, ada kalanya kalau kita ikut sholat, entah baca Fatihahnya seperti apa itu. Kita kadang-kadang baru sampai ya karena budu sudah ruku. Bukan, Fatihah itu mestinya timbangannya rakaat kedua, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu standarnya paling rendah. Pertama, kedua, ketiga, empat harusnya sama. Sehingga si makmum nggak bingung menerapkan standar mana. Ketika kita menerapkan standar yang dibaca imam rakaat pertama, rakaat kedua, kita ketinggalan. Baru ia kan na'budu sudah ruku. Terus bagaimana itu persoalannya kalau seperti itu? Ini kan ilmu fikih nih. Pak Haji Faudin yang ngaji fikih itu. Kalau kita makmum yang tamam, harus selesaikan Fatihahnya. Nggak boleh ruku. Yang penting nggak boleh ketinggalan 3 rukun. Tapi kalau kita masuk boleh. Baru ia kan na'budu imam ruku, kita ruku. Tapi kalau kita makmum tamam, makmum sempurna dari awal, nggak boleh kita ikut ruku. Iya Bang Haji Faudin, begitu? Iya, harus tamam. Meskipun imam ruku sampai sujud, kita selesaikan dulu Fatihahnya. Nah inilah kita pentingnya ilmu. Kalau enggak berbahaya. Kasihan orang-orang yang makmum. Kalau yang paham, kalau enggak paham, batal sholatnya. Kenapa? Fatihahnya tidak selesaikan. Lain halnya kalau kita baru datang, baru takbiratul ihram, imam sudah waladdallin. Kita enggak usah repot. Ruku. Ini kadang-kadang enggak juga nih. Datang, Allahu Akbar, imam siratal ladzina ruku, dia tetap aja baca sampai selesai. Enggak boleh. Jadi harus ikut ruku, ikut imam. Itu yang disebut dengan imam menanggung bacaan Fatihah. Itulah yang disebut dengan menuntut ilmu, memudahkan orang menuju jalan ke surga. Tapi kalau kita menuntut ilmu, ya sholatnya ikut-ikutan, kan bahaya. Berikutnya adalah mendapatkan ketenangan rahmat dan dimuliakan para malaikat. Keutamaan majelis ilmu selanjutnya adalah memberikan ketenangan kepada orang yang mendatanginya. Rasulullah SAW bersabda, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi yatsluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum
illa nazalat alaihim sakinatu wa ghasyiyatuhum rahmatu wa hafastuhum malaikati wa dzaqarahumullah fi man indahu. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Jadi kalau kita seperti ini nih, selain hadis, selama kita hidup seperti ini, malaikat terus memintakan ampunan buat kita. Dan Allah bertanya, wahai malaikat, sedang apa makhlukku? Allah sesungguhnya sudah tahu, diceritakanlah, maka Allah memuji-mujinya tentang keberadaan makhluknya di depan para makhluk lain, yaitu malaikat. Gitu. Di sini jelaskan bahwa membaca kitabullah dan saling mempelajarinya. Nah ini, membaca kitabullah, saling mempelajarinya. Kitabullah di sini khususnya adalah baca Quran. Memang setiap daerah beda-beda, tapi anjuran yang benarnya kalau baca Quran itu kita harusnya ada halaqah, ada yang memperbaiki. 5-6 orang, ada 1 orang yang bisa memperbaiki. Kalau enggak, kesalahan kita akan berulang sampai yaumul kiamah terus ya. Kenapa? Karena enggak diperbaiki semampu yang kita bisa. Gitu. Tapi lagi-lagi pertimbangan kita kan selalu daripada enggak. Kalau yang baik itu begitu, Pak. Jadi mutar 5-6 orang, ada 1 orang yang mempunyai kemampuan. Sehingga bacaan kita dari waktu ke waktu terus tumbuh menjadi bagus. Tapi kalau kita sendiri-sendiri terus, salah benar kita lanjut aja. Meskipun sebagaimana sampaikan pakai boleh terus, tapi kalau ada yang lebih baik itu diperbaiki. Contoh, kalau kita pergi haji di Masjidil Haram, lihat orang-orang Turki, itu kalau baca Quran bergerombol, ya Pak, bergerombol, bikin lingkaran, ada yang bisa dijadikan sandaran bacaan yang benarnya. Nah, orang kita emang pada umumnya ya sendiri-sendiri mojokkan gitu kan. Mungkin ya husnudzon aja mereka sudah pada fase dalam membaca. Tapi sebaiknya seperti itu. Jadi ada beberapa masjid juga yang saya kebetulan salat berjamaah di sana. Memang dia bikin kelompok-kelompok 4-5 orang. Ada yang dijadikan rujukan sebagai bacaan yang benar. Kalau enggak nanti kita akan terus-terusan dalam ketidaktahuan. Selanjutnya adalah keistimewaan adanya kita berada di dalam masjid, di mana keberadaan kita dari waktu sholat menunggu waktu sholat lainnya. Ini kami mengajak kepada bapak-bapak yang memang sudah tidak punya kepentingan yang sifatnya fardu ain di rumah. Sebaiknya habis maghrib itu kita duduk saja di masjid. Ini, Nabi menggambarkan suatu saat Nabi lari dari rumahnya masuk ke masjid, membawa kabar yang sangat amat bahagia. Membawa kabar yang sangat bahagia. Cuma kalau di sini tadi hilang, saya cari. Jadi hadisnya saya lupa. Membawa kabar yang bahagia, memberitahukan kepada umatnya ada kabar bahagia bahwa orang-orang yang setelah menyelesaikan sholat menunggu sholat berikutnya cuman diam saja diberikan pahala seperti orang yang sedang sholat. Kalau dari maghrib udah berapa puluh rakaat itu, kita diam aja. Tapi ada yang nggak boleh,
Nggak boleh kata Rasulullah. Begini yang nggak boleh nih. Tadi dengkul. Sering gitu ya. Nggak boleh melakukan seperti itu. Betapa bahagianya kita duduk bengong saja gitu dari maghrib sampai isya, kita akan diberikan pahala sebagaimana orang sholat selama berada di masjid. Itu luar biasa. Dan orang-orang terdahulu memang banyak mengamalkan. Ya mudah-mudahan kita dengan waktu yang tersisa kita bisa memanfaatkan. Jadi waktu paling mustajab itu dari maghrib, mustajab tapi ringan mengerjakannya. Ada juga mustajab paling mantep, ya sholat tengah malam, 3/4 terakhir, antara jam 2 jam 3. Tapi itu perlu perjuangannya sangat amat berat, kecuali memang orang-orang yang khusus, yang memang ingin sekali melaksanakan sholat. Tapi bagi seperti saya ini ya, maghrib sama subuh saja diperbanyak. Habis maghrib sampai isya. Ya mungkin kita cuma bengong aja duduk, yang penting jangan ngobrol. Karena kalau ngobrol itu kadang-kadang kita tidak terasa kemana-mana. Akhirnya bukannya mendatangkan rahmat, malah mendatangkan laknat. Nah di masjid itu memang banyak aturan-aturan yang sesungguhnya memang keras. Dalam satu hadis, kita tidak boleh berbicara tentang dunia di masjid. Tertolak amal kita. Cuman hal-hal seperti itu memang jarang dikupas. Kenapa? Karena memang banyak bersentuhan dengan masyarakat kita yang memang suka kalau berkelompok itu terus berbicara. Jadi masjid itu memang seyogyanya hanya untuk berbicara tentang keagamaan, tentang kemasyarakatan. Tapi di sisi lain ada juga yang mengatakan Rasulullah latihan perang aja pakai pedang dalam masjid, kan gitu. Tapi mungkin itu beda. Perangnya Rasulullah, latihnya perang pedang Rasulullah masjid adalah dalam rangka menegakkan kalimat tauhid. Betul nggak? Kan konteksnya begitu. Nah kalau kita mungkin berbicara di masjid, berbicara tentang macam-macam. Tapi tentu kita harus bijak karena ada sebagian misalnya kalau di masjid itu nggak boleh berbicara politik karena politik soal dunia. Tapi kan umat Islam itu ngumpulnya di masjid. Kapan mereka akan mengetahui apa yang disebut dengan politik? Terus mana yang harus kita pilih? Sebenarnya sih, kalau menurut saya boleh-boleh saja menyampaikan mana yang baik, mana yang buruk. Setelah itu terserah pilihannya kemana. Kan orang kita kan sampai sekarang ini memang agak susah. Dikasih tahu yang bagus pun belum tentu milih. Iya kan? Dikasih tahu yang jelek pun belum tentu ditolak. Apalagi ada bansosnya. Kan di situ persoalan kita. Tapi tetap kita harus kasih tahu. Berbahagia itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Ini kita potong-potong aja Pak ya, Pak Jiborin ya. Alhamdulillah kita malam ini sesuai dengan perkiraan apa itu Pak Hilal namanya, bahwa malam ini kita akan terjadi gerhana bulan mulai jam 12:30 sampai sempurna jam 1, jam 2 selesai menjelang subuh. Ini juga fenomena yang tidak sembarangan. Jadi sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Kadang-kadang kita tuh kalau memotong ayat yang mau kita tuju, langsung itu kadang-kadang agak berat. Jadi di awal dari ulang. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah ya Tuhanku, tidak adalah yang kau ciptakan ini sia-sia. Semua ada
manfaatnya. Dan diawali dengan inna fi khalqis samawati wa ardi, Allah telah menciptakan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, pergantian siang dan malam, la ayatil ulil albab. Ya, agar orang-orang menjadikan pemikiran. Seandainya tidak ada perputaran, maka bumi akan terus mengalami satu masa, siang terus atau malam terus. Berarti kita tidak bisa menentukan umur kita sudah berapa. Betul ya Pak ya? Umur kita berapa? Nah, tapi ini terjadi di belahan bumi daerah Greenland sana, yang kadang-kadang malamnya itu cuma beberapa menit saja. Kadang-kadang baru terawih selesai, sudah langsung sahur, beberapa menit kemudian sudah masuk siang hari. Alhamdulillah kita ada pada dataran bumi yang Allah berikan Rahman Rahim, 12 jam siang dan malam berimbang. Nah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah sesuatu yang diciptakan itu sia-sia. Matahari dan bulan serta bumi disebutkan dalam Quran itu beberapa kali beredar sesuai dengan porosnya. Melenceng 1 mili saja berarti suatu saat akan ketemu bertabrakan. Tapi ketetapan Allah yang terus berputar berlaku dari waktu ke waktu, tidak ada terjadi masalah. Pada suatu saat maka akan berada posisi bumi, matahari dan bulan sejajar, maka terjadilah gerhana. Nah, gerhana ini dulu waktu zaman Baginda masih hidup, kebetulan pada saat itu ada gerhana matahari atau bulan, saya agak lupa, berbarengan dengan meninggalnya anak dari Baginda Rasul. Jadi orang-orang jahiliyah mengatakan, tuh Muhammad sudah nggak sakti lagi, Muhammad bukan siapa-siapa, anak yang meninggal, matahari bersedih. Maka turunlah ayat bahwa gerhana itu tidak ada hubungannya dengan segala macam kejadian. Itu adalah fenomena menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan datangnya fenomena itu, maka Baginda Rasul menganjurkan kepada kita untuk sholat sunnah gerhana, baik matahari maupun bulan. Dan insya Allah malam ini pengurus Masjid Quba akan menyelenggarakan sholat sunnah khusuf gerhana bulan yang dimulai jam 1 nanti. Jadi kita jam 12:30 minimal sudah ada di masjid, sudah melaksanakan sholat tahiyat masjid dan sholat lainnya, disambung dengan perbanyak zikir, dan nanti kita sholat sunnah bareng-bareng. Kekhawatiran yang perlu kita timbulkan adalah dengan adanya gerhana itu, kenapa Baginda Rasul menganjurkan kita? Boleh jadi ketika gerhana itu terpanteng sampai beberapa tahun ke depan tidak bergerak, yang menunjukkan tanda-tanda kiamat. Setidaknya malam itu kita sudah menghadap kepada Allah, sudah minta pengampunan atas segala dosa-dosa kita, dengan harapan Allah mengampuni. Jadi ketika terjadi kiamat, insya Allah kita ada sedikit tabungan untuk menolak dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah mematuhi perintah Baginda Rasul. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Kalau engkau mengatakan cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasul. Nah, sekarang ini Rasul yang minta, kalau terjadi gerhana, salat sunnah. Dan ini kan tidak terjadi setiap tahun, apalagi setiap bulan, jarang sekali. Jadi tujuan pokoknya adalah kita dalam rangka pertama mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan sekaligus minta pengampunan, sekaligus juga minta permohonan
mudah-mudahan gerhana itu hanya kejadian biasa saja, suatu kebetulan posisi yang tidak menimbulkan apa-apa bagi kerugian kita. Nah, dijawab lagi, ya itu sih Pak, sudah saintis, memang sudah begitu, suatu saat pasti akan ketemu, nggak ada masalah. Ya kita nggak boleh begitu, kita sebagai orang beriman, apapun kejadian yang Allah berikan kepada kita, kita harus sikapi yang pertama adalah dengan syukur, dan yang kedua adalah dengan permohonan ampun. Jadi salah satu guru menjelaskan bahwa apabila kita ingin mengenali Allah, maka kenalilah ciptaannya. Jadi kalau kita sudah mengenali ciptaannya, insya Allah kita ma'rifatullahnya akan lebih mudah. Setelah memperhatikan ciptaannya, maka berikutnya adalah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah memberikan suatu keburukan yang sedikit saja, maka jangan pikirkan keburukan yang kita terima itu, karena itu baru cuman sepersekiannya. Sementara kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Sehingga dengan demikian kita termasuk orang bersyukur. Contoh, kita mungkin sekarang ini kalau mau ke masjid, kaki sudah semutan, dengkul sudah pegel, otek-otek, naik tangga rasanya capek. Kita syukuri. Kenapa? Banyak saudara kita yang sudah tidak mampu bergerak. Kepengen pergi ke masjid, mungkin kepengen ke belakang pun susah. Kita alhamdulillah. Jadi jatuhnya syukur. Nah, yang ketiga, kata guru kita nih, adalah hidup ini marilah kita memberikan porsi pemikiran tentang kehidupan akhirat. Bukan berarti kita mengabaikan dunia, karena nggak mungkin kita langsung ke akhirat kecuali harus melampaui dunia. Sebentar. Jadi dengan memikirkan kehidupan akhirat, maka yang timbul kepada kita adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa kita masih banyak dosa, maka dengan demikian kita terpacu untuk selalu beribadah dari waktu ke waktu dengan baik. Tapi kalau kita tidak pernah memikirkan apakah kehidupan kita setelah di dunia ini masuk surga atau masuk neraka, maka kita tidak punya kesempatan untuk menambah amal ibadah kita. Insya Allah kalau kita pertama sudah memikirkan apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah, dan kita akan mudah mengenali Allah, dan apapun yang ditimpa kepada kita, kita syukuri masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir adalah kita banyak mengingat kematian. Sehingga dengan demikian maka kita akan mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan bekal yang akan kita bawa. Demikian barangkali sekedar untuk mengisi kosongan. Segala yang benar yang baik adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kekurangan dan kehilafannya adalah tentu dari kekurangan dan kebodohan saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan kalimat masjid. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.